Sejak kecil bakat menyanyinya sudah terlihat, bahkan sering tampil di panggung, bahkan pernah tampil di televisi. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, tiba-tiba dia lumpuh. Penyakit apa yang menyerang tamu kita kali ini? Mari kita sambut Yoga Suara. Wow, terima kasih. Tunggu dulu. Ini apa ini? Papan skateboard. Papan skateboard. Iya. Terus dipakai buat apa ini? Untuk melakukan aktivitas, membantu melakukan Aktivitas apa? sehari-hari. Kayak main komputer. Main skateboard? Kalau main skateboard enggak lagi saya. Oh, enggak lagi. Oh, jadi Pensiun dulu. oh, pensiun. Baik, ini dijadikan meja untuk aktivitas. Aktivitas ya. Oke. Ya, makan juga sehari-hari. Terus main komputer atau main handphone. Main handphone? Ya, karena tangan saya cuma bisa digerakkan satu sebelah kiri. Tangan juga ini? dengan mengapalnya nggak bisa. Dari leher sampai Tapi bisa merasakan gitu? baal. Oh, nggak rasa apa-apa? Ya, tapi kalau dari pinggang sampai telapak kaki rasanya perih kayak luka bakar. Tapi nggak ada luka. Jadi tangan yang bisa bergerak ini? Ya ini aja. Tapi tidak bisa begini? Tidak bisa. Anda kena penyakit apa ini? Kalau menurut dokter saya ternyata kena penyakit GBS. GBS, Ya, apa itu? Guillain-Barré syndrome. Penyakit autoimun juga. Autoimun Yang juga? menyerang saraf tepi hingga menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian karena adanya gagal pernapasan. Umur Anda sekarang berapa? 42. Waktu kena penyakit GBS ini umur? 17 tahun. Jadi sudah cukup lama ini ya. Dan 17 tahun itu langsung Anda duduk di atas kursi roda? Ya, betul. Jadi kehidupan Anda selama ini di atas kursi Di roda? atas kursi roda, ya. Baik, nanti ceritakan apa yang terjadi ya. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat liputan berikut ini. Namanya Yoga Suara, namun biasa disapa Oges. Pria kelahiran Bandung 9 Februari 1974 ini dikenal sebagai penyanyi cilik berbakat. Sejak kecil, ia sudah menggeluti dunia tarik suara. Oges kerap tampil dan memenangi berbagai lomba menyanyi. Sambut hari membuka asa yang menanti. Hidup Oges seketika berubah. Di tahun 1991, ia terkena penyakit Guillain-Barré syndrome atau GBS yang tergolong penyakit langka. Kala itu usianya 17 tahun. Ia terpaksa harus kehilangan masa remajanya karena penyakit tersebut menyebabkan tubuhnya cacat permanen. GBS itu adalah penyakit kelumpuhan yang terjadi secara akut pada keempat anggota gerak, ya, di mana termasuk penyakit autoimun. Jadi biasanya terjadi pada seluruh usia, tapi sering pada dewasa muda. Memang di Indonesia belum ada datanya ya, tapi di dunia katanya 1 dari 40.000 orang mungkin kena penyakit ini. Ini dianggap suatu penyakit yang berbahaya, harus dirawat di rumah sakit sampai fase akutnya hilang. Walau GBS sempat membuatnya terpukul, namun Oges bangkit, menata ulang kembali hidupnya. Perlahan, ia berdamai dengan hati, menerima kondisi fisiknya yang tak lagi sempurna. Kebahagiaannya bertambah ketika seorang perempuan bernama Dian Deriana bersedia menerima pinangannya. Pada 6 Maret 2011, keduanya menikah. Oges mengasah kembali bakatnya yang terpendam. Suara emas yang dimilikinya kembali didendangkan. Dalam keterbatasannya, ia terus berkarya. Kini bersama Layala Rusli, anak musisi besar Hari Rusli, Oges tengah mengerjakan sebuah proyek mini album. Proyeknya sih mini albumnya beliau. Karena saya terinspirasi dari semangat beliau tersebut. Semangat itu sayang kalau tidak diaplikasikan ke dalam suatu bentuk album gitu.
Kalau hanya terbuang percuma gitu ya, ini spirit yang besar ini kayaknya harus masuk ke dalam satu album dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk membuat satu yang sama juga gitu. Keterbatasan fisik tak menghalangi Oges untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Bersama dengan Risma Inoy, ia mendirikan komunitas Care for GBS di tahun 2012. Melalui komunitas ini, Oges dan kawan-kawannya aktif menyosialisasikan GBS kepada masyarakat Indonesia. Pada saat umur 17 tahun, terkena penyakit langka GBS ini. Iya, betul. Atau penyakit autoimun ya. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Pada saat itu bangun tidur, tiba-tiba kaki tangan kesemutan. Dari situ tidak lebih dari 5 menit, tiba-tiba lumpuh. Badan saya tidak berasa apa-apa dan nafas semakin sesak. Jadi sempat dirawat di ICU. Dan menurut dokter, selama ada isu itulah selama hidup saya tuh 50-50. Jadi kalau bisa bertahan, insya Allah ke depannya akan terus bertahan walaupun dengan kondisi fisik yang tidak tahu seperti apa. Tapi kalau tidak bertahan, tidak akan tertolong. Jadi hidup Anda ini tidak mudah ya? Ya, mudah-mudahan gampang. Ya, tentu kami semua ingin tahu juga ya bagaimana cara Anda untuk bertahan, bahkan kemudian bangkit. Kalau kami lihat tadi aktivitas dalam liputan, itu termasuk aktivitas yang membutuhkan effort atau dorongan atau kemauan yang tinggi. Karena untuk sehari-hari aja Anda sudah mengalami banyak persoalan, apalagi harus melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi toh Anda lakukan. Nah, tantangan terberat dalam perjalanan hidup Anda dengan kondisi seperti ini apa? Tantangan terberat, awalnya saya merasa bahwa Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini semena-mena terhadap hidup saya. Kalau saya diberi cobaan karena saya dianggap orang yang soleh, masih banyak orang yang saya di luar sana. Tapi kalau saya dianggap bahwa saya jahat, masih banyak orang yang jahat di sana. Dengan proses seperti ini saya sampai berpikir ingin merasa bunuh diri, sampai tidak mau makan, tidak mau minum obat. Pernah terpikirkan Ya, untuk betul. bunuh diri? Ya, dan alhamdulillah ternyata tidak. Karena dengan bunuh diri pun saya tidak akan bisa melakukannya dengan tangan saya seperti ini. Tuhan masih maha baik. Jadi ada memberi kemauan kesempatan. tapi tidak ada kemampuan untuk bunuh diri gitu. Gimana caranya? Terpaksa minta tolong orang dan orang yang dimintain tolong pasti nggak berani. Ya? Iya. 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 Tidak. Jadi memang Tuhan udah atur sedemikian Iya, rupa betul. ya. Jadi tidak jadi bunuh diri nih ya. Iya. Dan akhirnya saya bangkit melihat kedua orang tua saya, melihat tante saya, Teneni, yang selama ini mengurus saya sampai saat ini, sampai saya menikah. Saya merasa bahwa saya merasa sangat bodoh. Bila saya tidak bisa sabar, saya tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, setidaknya untuk diri saya sendiri. Saya melihat orang tua begitu sabar, melihat Teneni yang mengurus saya begitu sabar, keluarga saya, hingga saya merasa saya harus bangkit nih. Harus bangkit untuk melakukan sesuatu. Harus bangkit untuk membuat bangga kedua orang tua saya dan yang mengurus saya, keluarga saya. Dan dimulai dari hal kecil. Saya mulai melakukan sholat lagi yang tadinya saya tinggalkan karena saya menganggap Tuhan tidak pernah Oh menolong. tadi ketika Anda marah pada Tuhan, Anda tinggalkan sholat itu? Ya, karena saya merasa dengan sholat, dengan berdoa tidak akan pernah menolong. Tidak akan pernah membuat fisik saya kembali normal seperti sedia kala. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan proses seperti itu, saya melihat orang tua, melihat ini yang dengan jerih payah mengurus saya, mengeluarkan biaya material yang tidak sedikit, sangat banyak. Saya merasa saya harus melakukan sesuatu untuk memberikan kebaikan setidaknya untuk diri saya sendiri, untuk membuat kedua orang tua saya, untuk membuat keluarga saya tersenyum. Ini kan masa-masa berat dalam hidup Anda ya sebelum menikah. Jadi saya jadi ingin tahu, boleh Ibu dan Teh Neni berdiri? Iya. Jadi Teh Neninya mana? Gak ikut? Teneni yang
Yang pakai kerudung hijau, Oh, iya. istri yang pakai kerudung kuning. Oh, istri boleh berdiri juga. Iya. Baik. Jadi Teh Neni inilah orang yang dengan sabar ya tekun merawat Anda, membangkitkan semangat ya. Dari awal pertama. Keluar uang cukup banyak, waktu cukup banyak, perasaan pasti lebih banyak juga. Itu yang membuat Anda sadar ya. Iya, betul. Wah, hidup Anda harus berubah. Betul. Itu yang membuat Anda bangkit. Iya. Sekali lagi ini dukungan keluarga betapa pentingnya ya kita belajar hari ini. Sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Mentari hangat